بالعلم بل بالأدب. Dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 1, Allah SWT berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada ayat tersebut, Allah SWT membesarkan dan mengagungkan zatnya, karena kekuasaan Allah atas segala yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Tidak ada ilah dan Rabb selain dia. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Laila pada suatu malam, yakni pada sebagian waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Haram, Masjid Mekah, ke Al-Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, rumah suci yang terletak di Ilya, tempat para nabi sejak Nabi Ibrahim. Karena itu, di sana mereka semuanya berkumpul untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengimami mereka sholat di tempat dan negeri mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin terbesar dan ketua tertinggi. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah SWT menyebut Masjidil Aqsa sebagai masjid yang sekelilingnya diberkahi. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan, berkah di sini meliputi keberkahan agama dan duniawi. Adapun keberkahan agamanya adalah karena ia merupakan tempat turunnya para nabi. Adapun keberkahan dunianya karena ia meliputi kebaikan dunia. Di dalamnya terdapat sungai-sungai, pepohonan dan buah-buahan yang menjadi sebab terpenuhinya kebutuhan hidup dan bahan-bahan pokok. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya, yakni kepada Muhammad, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Tujuan dari peristiwa Isra ini adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti agung tentang wujudnya, keesaannya dan kekuasaannya. Sehingga faedah dari Isra adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah saja. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya adalah maksudnya adalah mendengar perkataan dan ucapan hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir, baik orang yang percaya terhadap Rasulnya maupun orang yang mendustakannya. Dan dia melihat semua yang mereka lakukan. Lalu dia pun memberikan balasan kepada setiap mereka sesuai perbuatannya di dunia dan di akhirat. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa tidak ada keanehan dalam semua peristiwa tersebut, karena Allah Maha mendengar terhadap semua perkataan dan Maha melihat semua jiwa. Dia mendengar perkataan, komentar, dan ejekan orang-orang musyrik terhadap peristiwa Isra, serta cemoohan mereka ketika beliau diisrakan dari Mekah ke Al-Quds. Allah juga melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan tipu daya mereka terhadap Nabi SAW dan risalahnya. Tahukah kamu apa sebab turunnya ayat tentang Isra? Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan sebab turunnya ayat ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra yang beliau alami, tapi mereka mendustakannya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai pembenar bagi peristiwa Isra tersebut. Lebih detailnya, setelah kembali dari Isra Mi'raj, Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram. Lalu beliau menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Mereka pun sangat heran dengan apa yang beliau sampaikan, karena menurut mereka hal itu tidak mungkin terjadi. Akibatnya, ada sebagian orang yang sebelumnya beriman menjadi murtad. Beberapa orang pun mendatangi Abu Bakar untuk mendengarkan pendapatnya tentang cerita Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, jika dia Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya, dia telah berkata benar. Orang-orang tersebut pun dengan heran berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu mempercayai apa yang dia sampaikan itu? Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku telah mempercayainya pada hal yang lebih jauh dari itu. Karena itulah Abu Bakar dijuluki Al-Siddiq, yang membenarkan. Kemudian sejumlah orang yang pernah ke Baitul Maqdis meminta kepada beliau untuk menyebutkan ciri-ciri masjid tersebut.
Baitul Maqdis pun ditampakkan dan beliau pun langsung menyebutkan ciri-cirinya kepada mereka. Kemudian sejumlah orang yang pernah ke Baitul Maqdis meminta kepada beliau untuk menyebutkan ciri-ciri masjid tersebut. Baitul Maqdis pun ditampakkan dan beliau pun langsung menyebutkan ciri-cirinya kepada mereka. Mereka lalu berkata, ciri-ciri yang kamu sebutkan memang benar. Tapi mereka kembali bertanya, beritahu kami tentang kafilah kami. Lalu Nabi SAW memberitahu mereka jumlah unta yang ada dalam kafilah tersebut dan bagaimana kondisinya. Beliau bersabda, kafilah tersebut akan sampai di sini pada hari sekian berbarengan dengan terbitnya matahari. Dan di bagian depannya adalah aurok. Unta aurok adalah unta yang warnanya putih kehitam-hitaman. Daging unta ini paling enak. Tapi di kalangan bangsa Arab, unta ini kurang baik untuk digunakan kerja dan untuk melakukan perjalanan jauh. Mereka pun keluar ke jalan di perbukitan untuk menanti kedatangan kafilah dari Baitul Maqdis. Mereka mendapati rombongan kafilah yang datang sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian mereka tidak juga beriman dan berkata ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Tentang peristiwa Isra Mi'raj, mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW diisrakan ke Baitul Maqdis dengan tubuhnya. Kemudian beliau dimi'rajkan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Karenanya orang-orang Quraisy pun terheran-heran dan menganggapnya mustahil. Abu Hayyan berkata, berdasarkan makna zahir dari ayat tersebut, Rasulullah SAW diisrakan dengan tubuh beliau. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy mendustakan dan mencela beliau habis-habisan karena menganggap beliau telah berdusta. Ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu kepada Ummu Hani pun berkata, jangan Anda ceritakan peristiwa itu kepada orang-orang karena mereka akan mendustakan Anda. Seandainya Isra terjadi ketika beliau dalam kondisi tidur, tentu orang-orang tidak akan mengingkarinya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan inilah yang hendaknya diyakini. Hadis tentang Isra diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad dari sejumlah sahabat di berbagai penjuru dunia Islam. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 20 sahabat. Korelasi antara ayat dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dengan ayat sebelumnya adalah setelah disebutkan tentang pemuliaan dan pengagungan terhadap Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan ditampakkan berbagai kekuasaan Allah kepada beliau. Maka dalam ayat ini disebutkan pemuliaan dan pengagungan terhadap Nabi Musa dengan diberi Taurat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Isra ayat 2, Allah SWT berfirman, wa ataina Musa kitaba, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Setelah Allah SWT menyebutkan anugerah penghormatan bagi Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Isra dan menjadi imam salat para nabi di Masjid Al-Aqsa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan anugerahnya kepada Musa yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW berupa kitab suci yaitu Taurat. Kitab ini Allah jadikan petunjuk dan hidayah sebagai perantara keluarnya Bani Israel dari gelapnya kebodohan dan kekafiran menuju cahaya ilmu dan agama yang benar. Allah berfirman, "Alla tattakhidhu min duni wakila." Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Maksudnya, janganlah kalian jadikan siapapun selain Allah sebagai tempat bersandar yang kepadanya kalian serahkan semua urusan. Firman Allah SWT, wakila, artinya adalah Tuhan tempat kalian serahkan segala urusan. Terdapat kesesuaian yang sangat jelas antara diisrakannya Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis dan pemberian Taurat kepada Nabi Musa dengan berjalan terlebih dahulu ke Bukit Tur Sina. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب